menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Yesus. Haleluya. Angkat suara kita sembah. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Haleluya. Kami datang sujud menyembah-Mu. Kami datang mencari wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan kerinduanmu, nyatakan isi hatimu pada Tuhan. Oh, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami Yesus menjawab doaku. Mari katakan sama-sama. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, segala pujian bagi Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
Praise God. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwaru dari Jerman. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John kesempatan berikan. Salam semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Selamat pagi. Kita telah berjumpa kembali di Zoom CLCC. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan baik. Berkati kami ya Tuhan, kita percaya kita mempunyai Tuhan dan yang luar biasa dan Tuhan yang hebat. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Surgawi. Berkati kami ini demi kemurahan-Mu, kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan mendengarkan firman melalui pengembala kami, Pastor John Sarbunan. Engkau tuntun dia dan berkati Bapa, dan juga Engkau urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Surgawi. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa sebelum firman Tuhan yang sudah dinaikkan dengan indahnya oleh Bapak kita, Bapak Bruri Tikwaru dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, semua kita tentunya pagi waktu Indonesia dan malam waktu Jerman, kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Karena itu kita mau bersyukur buat segala kasih dan anugerahnya ya dalam hidup kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama melihat sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema kita yaitu di pagi ini, kemuliaan Allah dalam kebijakan ya. Kebijakan ini adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan, saudaraku. Kemuliaan Allah dalam kebijakan kita akan lihat, dan nats Alkitab kita terambil dari Mazmur 90 ayat 12. Dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Amin. Ini adalah sebuah ungkapan doa yang dinaikkan oleh Raja Daud di hadapan Tuhan. Dari hati yang paling terdalam dia berkata, ajarlah kami, apa saudara-saudaraku? Menghitung hari-hari kami sedemikian. Dalam satu hari ada 24 jam ya. Saudaraku, dalam satu bulan ada 30 hari ya. Dalam satu tahun ada 360 sampai 300 ya, 65 hari. Saudara-saudara, hari-hari yang kita lalui ini, Bapak Ibu sekalian, apakah engkau menyadari bahwa engkau sedang melalui bersama dengan Tuhan atau engkau melalui dengan tanpa Tuhan? Ya, saudara-saudara, Tuhan ingin hari-hari yang engkau lalui ini engkau hitung. Hari ini aku sudah berjalan bersama Tuhan atau belum? Hari ini aku sudah membaca firman Tuhan atau belum? Hari ini aku sudah menaikkan syukur kepada Tuhan atau belum? Hari ini aku sudah berdoa di hadapan Tuhan atau belum? Hari ini aku sudah merenungkan firman Tuhan atau belum? Hari ini aku sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Hitung itu semua, saudaraku. Berapa hari dalam satu minggu engkau memuji Tuhan? Berapa hari dalam satu bulan engkau memuji Tuhan? Berapa kali dalam satu tahun engkau memuji Tuhan? Ya, itu
penting, hitung semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting ya, sehingga jumlahnya itu makin bertambah, bukan berkurang ya, saudaraku. Dan kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya apa? Kita menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau setiap hari kita melewati hari-hari hidup kami, saudaraku ya, hari-hari hidup kita ini, jadi kalau kita hidup satu hari, itu artinya umur kita makin berkurang, saudaraku ya. Kalau kita berulang tahun, saudaraku, berulang tahun misalnya hari ini, itu berarti umur kita makin berkurang, saudaraku. Dan terus kalau kita lewati bersama Tuhan, nah makanya Bapak Ibu, hari-hari hidup yang kita lalui ini, saudara, mari kita lalui bersama dengan Tuhan ya. Sehingga hari-hari hidup kita tidak terbuang sia-sia. Kalau dulu mungkin iya kita hidup tanpa Tuhan, kita hidup jauh dari Tuhan. Hari-hari hidup kita begitu terbuang, begitu sia-sia. Tapi dengan berjalannya waktu kita makin menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Siapa lagi yang menolong kita saat suami tidak bisa menolong kita, saat istri tidak bisa menolong kita, saat anak tidak bisa menolong kita, orang tua, menantu, mertua tidak bisa menolongmu, Tuhan Yesus yang bisa menolongmu. Amin. Dan itulah sebabnya kita sadar kita mau mendekat dengan Tuhan. Bahkan saat dokter pun tidak bisa menolong untuk menyembuhkan penyakitmu, kita sudah sadar bahwa oh ini waktunya, aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan. Haleluya. Di saat ahli-ahli ekonomi, orang-orang pintar, orang-orang hebat, yang dibanggakan, diandalkan, tidak bisa menolongmu, ini saatnya kita menyadari kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Amin ya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebijaksanaan, ya, kebijakan. Orang percaya dalam berkata-kata dan mulai, saudaraku ya, mulai bertindak sesuai dengan kehendak dan tuntunan dari Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan, dan membuat dia memiliki hati yang bijaksana. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebijakan. Amin. Kebijakan siapa? Kebijakan Tuhan tentunya ya. Kebijakan orang percaya dalam berkata-kata ya, dan mulai bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tuntunan dari Roh Kudus. Sesuai dengan firman Tuhan membuat dia memiliki hati yang bijaksana. Tadi saya sudah siapkan satu pujian ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hati bijaksana. Jadi saudara, tujuan Tuhan membuat kita menghitung hari-hari supaya kita memiliki hati yang bijaksana ya. Dan ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-39 sampai 41. Ya saudara, pagi ini kita menyelesaikan Kisah Rasul 19 dan nanti malam kita akan masuk di Kisah Rasul pasal yang ke-20, saudaraku ya. Tanpa terasa step by step, selangkah demi selangkah kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan ya, melalui ayat-ayat ini. Nah, dari ayat-ayat tersebut saudaraku, maka kita akan dapati di sini ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebijakan. Ini penting, kebijakan ini pentingnya. Mengerti kemuliaan Allah dalam kebijakan, siapa dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudara? Orang percaya yang menggunakan kesempatan. Katakan kesempatan ya. Menggunakan kesempatan, dan memang kesempatan itu tersedia jika ada masalah yang lain yang dikehendaki diselesaikan. Jadi selama ada kesempatan menyelesaikan masalah, selesaikan saudaraku ya. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 19 ayat ke-39. Kisah Para Rasul 19 ayat 39, dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Amin. Siapa orang yang tidak ingin menyelesaikan masalah? Semua orang ingin menyelesaikan masalah. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi masalah yang muncul ya di kemudian hari, saudaraku. Jadi indah sekali kalau ada masalah di antara suami istri diselesaikan dengan baik.
Masalah di antara anak orang tua diselesaikan dengan baik, ya. Masalah menantu mertua juga diselesaikan dengan baik. Masalah kakak beradik, saudaraku, juga diselesaikan dengan baik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ciri dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebijakan, ya. Dia menggunakan kesempatan yang Tuhan beri kepada dia, selaku kesempatan yang memang tersedia, saudara, untuk dia bisa menyelesaikan masalah yang dikehendaki, saudaraku, ya, supaya tidak ada ganjalan, supaya tidak ada lagi unek-unek, saudaraku. Jadi waktu kita berdoa juga, kita berdoa dengan hati yang benar-benar tidak ada yang menghalangi doa kita. Kalau kita berdoa sementara ada unek-unek, ada ganjalan di hati, doa kita tuh rasanya nggak cespleng, ya. Doa kita tuh rasanya nggak mantap. Doa kita itu seperti naik di atas plafon, nurun lagi ke bawah. Naik lagi ke atas plafon, turun lagi ke bawah. Suatu hari ada seorang polisi, pada waktu itu memang karena dia belum mengerti akan firman, ya. Jadi waktu dia berdoa, dia merasa kok doanya kok nggak tembus-tembus, ya. Nggak bisa naik sampai ke telinga Tuhan. Dan saking kesalnya dia, saudaraku, dia ambil pistol dan dia door itu, plafon rumahnya, dan dia berpikir kalau plafon rumahnya sudah bolong, oh doanya bisa naik sampai ke telinga Tuhan. Itu salah, Bapak Ibu. Saudara, Alkitab berkata doa orang benar, ya, orang benar, saudara. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi orang benar itu dia melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu sesuatu yang benar? Menyelesaikan masalah itu. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan engkau berdoa masih ada ganjalan di hati, engkau berdoa masih ada unek-unek di hati, nanti Tuhan nggak akan dengar doamu. Apalagi kalau orang berdoa dengan penuh kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit padu. Itu paling selaku, paling benar-benar itu musuh yang Tuhan tidak suka, Bapak Ibu. Itu membuat doa kita tuh tidak bisa didengar oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ibadah itu bicara masalah hati. Hati yang harus dibersihkan, disucikan. Nah, caranya gimana Tuhan membersihkan hati kita? Dengan firman Tuhan. Firman itu pedang roh. Jadi waktu kita berdoa dengan hati yang benar-benar bersih, hati yang tulus, itu doanya itu paling cepat dijawab Tuhan. Katakan amin, ya. Memang Tuhan itu menjawab doa kita tuh bisa cepat, bisa agak lambat, saudaraku. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan jawab doa kita tuh selalu tepat pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat, saudaraku. Tepat pada waktunya. Menurut kita mungkin terlambat, ya. Tapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Satu contoh di Alkitab, Marta bilang, Tuhan kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Marta berpikir bahwa Yesus datang sudah terlambat. Saudaranya dalam keadaan sakit, Yesus kenapa kok nggak cepat-cepat datang? Waktu saudaranya udah mati, baru Yesus datang. Marta dalam hati agak sedikit, ada sedikit kecewa, saudaraku. Tapi Yesus bilang, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian, kita berpikir seperti itu. Kita pikir Tuhan terlambat menolong kita. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tolong kita itu tepat pada waktunya. Persoalannya di sini, apakah engkau mau menjaga hatimu yang bersih di hadapan Tuhan atau tidak? Itu masalahnya. Selama engkau bisa menjaga hatimu dengan baik, jangan takut, saudaraku. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, ibadah itu bicara masalah hati. Nah, supaya hati kita bisa dibersihkan, caranya gimana? Minta Tuhan sucikan dengan firman. Tuhan sucikan dengan firman. Karena firman itu ibarat ini air, ya. Air suci. Jadi kalau kita mandi, itu kan tujuannya kita membersihkan tubuh kita ini. Dari kuman, dari apa segala kotoran, daki-daki di badan kita. Ya, kita pakai sabun, itu mulai wangi lagi. Nah, seperti itu. Dia mendanani kita, membersih kita bercermin dari firman, ya. Itu cara untuk Tuhan benar-benar membersihkan kita. Amin. Sama. Oke, kemudian Allah dalam kebijakan. Haleluya. Amin. Kita pujikan lagi. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu Ku
mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Orang yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah dia tahu menjaga hatinya, saudaraku ya. Selama hati kita bersih, hati kita tulus, jangan takut, saudaraku. Tuhan akan bela saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat di hatimu ada kemuliaan yang Dia berikan di dalamnya. Amin ya. Haleluya. Kasih Tuhan, dan saya lihat orang Tuhan ya, ada saja pertolongan Tuhan ya, ketimbang orang yang hatinya jahat, saudaraku ya. Oke, mari kita akan lihat yang kedua, kita akan perhatikan Di belakang jendela ini ada susu di sini. siapa orang yang kemudian dilakukan membawa Allah, mengingatkan perbuatan yang dilakukan membawa dia berada dalam bahaya akibat kesalahannya. Saya ulangi sekali lagi ya, mengingatkan perbuatan yang dilakukan membawa dia berada dalam bahaya akibat kesalahannya. Kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 40. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 40, sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Amin. Amin. Jadi di kota Efesus itu, saudara, seorang yang bernama Demetrius, itu dia pembuat keonaran. Dia menghasut orang-orang untuk mereka membuat demonstrasi, saudara. Ya, kemarin udah cerita bahwa ada demonstrasi ya di Jerman sana, sehingga jalannya padat sekali. Ya, nggak bisa jalan, Pak Bruri pergi belanja ya, agak sedikit susah jalannya karena banyak orang berkerumun di situ satu. Nah, ini sama di kota Efesus. Saudaraku, ini Demetrius, dia mempengaruhi orang-orang, mereka buat huru-hara, saudaraku, kacau balau di situ. Tapi luar biasa, saudara-saudaraku, ada seorang panitera di pengadilan ini, dia bisa menenangkan masa itu. Jadi ini yang kita pelajari tentang kemuliaan Allah dalam kebijakan ya. Yang kedua, dia mengingatkan bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang itu akan membawa dia dalam bahaya ya, bahaya karena akibat kesalahannya. Saudara, dan itu cara yang terbaik sehingga orang-orang itu mulai sadar, saudaraku. Kalau mereka berulat terus, itu akan membawa mereka pada suatu perbuatan yang mengancam mereka sendiri, bahaya di situ. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perlu kebijakan ini ya, kebijaksanaan ini untuk bisa menyelesaikan masalah ya. Oke. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebijakan? Ini yang ketiga. Yang ketiga, dia adalah orang yang menggunakan hikmat, ya, menggunakan hikmat yang benar dengan kata-katanya untuk membubarkan kumpulan rakyat itu. Jadi ini seorang panitera pengadilan ini, Tuhan kasih dia hikmat ya, dia menggunakan hikmat yang benar dengan kata-katanya untuk membubarkan kumpulan rakyat itu. Kumpulan rakyat yang kumpul dalam keadaan kacau balau, mereka sendiri tidak tahu untuk apa mereka berkumpul, selaku bingung mereka. Ya, ini karena memang roh jahat kendalikan mereka. Tapi Tuhan punya cara pakai seorang panitera pengadilan untuk menenangkan mereka ya, dan kata-kata hikmat. Oke, kita lihat ayatnya Kisah Rasul 19 ayat 41. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 41, dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Amin. Amin. Jadi panitera ini tidak disebutkan namanya siapa, tapi itu dia sudah mewakili kita semua. Jadi ketika engkau dalam persoalan, kau perlu minta hikmat, dan ketika Tuhan memberi engkau hikmat, pakai gunakan hikmat itu ya, dengan baik, dengan kata-kata untuk bisa membubarkan ya orang-orang yang lagi berseteru ini, orang-orang yang sedang dikuasai oleh roh jahat ini. Haleluya. Nah, kita akan lihat apa hasilnya, saudara. Ini dia kemuliaan Allah dalam kebijakan. Hasil yang pertama,
Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa? Tahu menyelesaikan masalahnya dalam sidang rakyat yang sah, ya, yaitu di pengadilan. Sidang rakyat yang sah itu di pengadilan. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 38, 39 ya. Ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 39. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Amin. Amin. Jadi kalau ada masalah, kalau memang sudah tidak ada jalan keluar, diselesaikan di pengadilan, ya, karena pengadilan itu lembaga yang sah, saudaraku. Dan memang pemerintah itu kan wakil Allah di bumi ini. Saudara-saudara terkasih Tuhan, itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, kemuliaan Allah dalam kebijakan. Ini dia hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudara? Dia tahu membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul 19 ayat 40, sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Amin. Amin. Ya, jadi saudara lihat ya. Jadi ketika orang mengerti kemuliaan Allah dalam kebijakan, dia itu bisa melihat masalah dengan jelas. Ini siapa yang salah, siapa yang benar, saudara. Nah, ini orang-orang ini, mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita anak-anak Tuhan, orang percaya yang taat pada firman, kita tahu ya, bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Wow, luar biasa. Oke, mari kita lihat. Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat ya, hasil yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu cara membubarkan orang banyak kumpulan rakyat itu. Jadi akhirnya mereka bubar masing-masing. Wow, luar biasa ya. Kita lihat Kisah Rasul 19 ayatnya yang ke-41. Ini tanpa gas air mata yang dipakai oleh polisi yang anti huru-hara itu. Nah, kita lihat ya Kisah Rasul 19 ayat 41. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 41. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Amin. Amin. Jadi ini hasil dari kemuliaan Allah dalam kebijakan, ya. Saudara, saya percaya bahwa kebijakan itu tentu kita dapatkan dari firman Tuhan. Ketika kita suka merenungkan firman itu membuat kita makin mengerti sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, ya. Kita tidak gampang terprovokasi, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang mudah dihasut, saudaraku. Karena kita sudah memiliki pengertian yang benar akan firman. Nah, orang-orang yang tidak punya pengertian yang benar akan firman, seringkali mereka mudah terhasut, mereka mudah, saudaraku, terpengaruh. Tapi kita semua, kita tahu bahwa firman itu benar, ya, tidak akan salah. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, dan kita akan berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan pagi hari ini, ya. Dan kepada sahabat kita terkasih akan berdoa untuk firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. Kepada Bapak Lukas Krisnanto dari Surabaya, Sidoarjo akan berdoa ya firman Tuhan ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman yang ditaburkan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kami bisa dapat melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita harus hidup penuh kebijaksanaan dalam hidup kami untuk mau menggunakan kesempatan yang tersedia di dalam kehidupan kami, bahkan dalam masalah-masalah kami ya Tuhan. Dan dalam kebijaksanaan kami untuk selalu mengingatkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada membawa dia berada dalam bahaya akibat salahnya. Bahkan menggunakan hikmat yang benar dan kata-kata yang benar untuk dalam kehidupan kita, untuk kami dapat kebijaksanaan yang daripadamu ya Tuhan. Amin. Urapi kami terus ya Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Ajar kami, ingatkan kami untuk kami hidup penuh dengan kebijaksanaan dalam menghadapi dalam kehidupan kami hari-hari kami ini ya Tuhan.
agar kami semakin hari semakin dewasa di dalam iman dan kerohanian kami, dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti bicara, biarlah Roh Kudus terus memenuhi di dalam hati, dalam kehidupan kami, untuk kami bisa hidup dalam kebijaksanaan, agar kami bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih ya Bapa, berkati Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kami setiap hari, melalui firman-firman-Mu yang baru, yang ditaburkan kepada kami. Kau berikan umur panjang, kesehatan, bahkan Yes, I receive. terus yang baru, agar makin banyak jiwa mengerti, mengenal akan firman, apa yang diajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk supaya pertumbuhan iman rohani kami pun bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya, berkati usaha di dalam rumah tangganya, di dalam nama Tuhan. Demikian pun juga kami ya Tuhan. Kami yang hadir pada ibadah pagi hari ini, Kau berkati ya Bapak. Amin. Agar kami boleh menjadi anak-anak yang penuh bijaksana, agar dalam kehidupan kami bisa dapat melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto untuk doa yang sangat indah sebagai doa penubuhan firman Tuhan ya di pagi ini. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Ya, terima kasih Pak John atas firman-Nya. Boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Kita harus bisa menyelesaikan masalah dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Tuhan bisa membedakan kita mana yang benar, mana yang salah. Dan Tuhan terus memelihara kita semua. Amin. Terima kasih Pak John sekali lagi atas firman-Nya. Dan selanjutnya, doa pepetik akan dinaikkan oleh Bu Joyce Potirai. Ya, Putirai. Ya, Putirai. Ya, kami persilakan Bu Joyce. Ya, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini, Ibu Jacu. Ya. Mari kita shalom. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa propitik. Kita amini dengan I receive. Amin. Doa propitik 1 bagi bangsa dan negara. Ya. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Net, Pak John. Oke. Ya. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa propitik 2 bagi gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat
di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Ya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke host Ibu Bujaju. Silakan Ibu Bujaju. Ya, Bu Joyce, terima kasih atas doa profetiknya. Tuhan memberkati bersama keluarga besar Ibu. Amin. Terima Yes. kasih Bu Amin. Joyce. Terima Ya. kasih. Ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Kami persilakan Bapak Lukas. Siap, Bu Jaju, Ya. terima kasih buat waktu kesempatannya. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom. Pagi dan selamat malam buat Oma Rosalin Brown, Opa Bruli yang ada di Jerman. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja. Sebentar Pak Lukas, ini oke. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331286401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813-30692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palam Selatan 4, MC68, Pondok Chandra Indah, Surabaya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintanini Celestiawati di nomor 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Januari tahun 2024.
Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 24 Januari tahun 2024, Ibu Sinta Nini Sulistiawati dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859 6427 75. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Saya kembalikan Ibu Jaju. Ya, terima kasih Bapak Lukas yang telah membacakan pengumuman buat Gereja CLCC, dan terima kasih doanya atas setelah peneguhan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati bersama keluarga Bapak Lukas dan juga Bu Rosalin yang telah membacakan nas Alkitab. Tuhan memberkati juga buat Bapak Bruri di Kualu, juga doa sebelum firman Tuhan. Tuhan memberkati Bu Ros dan Bapak Bruri. Semangat terus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang datang dengan pergumulan, silahkan boleh chat di bawah layar monitor ini, dan Bapak John Sarbunan akan mendoakan. Dan selanjutnya kita akan menerima doa berkat bagi kita semua, dan Tuhan memberkati kita semua yang hadir pada saat ini. Juga terima kasih buat Pak John. Ya, Tuhan memberkati bersama keluarga besar. Amin. Puji Tuhan. Kami persilakan Pastor John. Ya, terima kasih. Memberkati kami semua. Ya. Amin. Terima kasih Bu Jaju untuk pelayanannya ya. Tuhan memberkati luar biasa. Amin. Melayani yang ambil bagian pagi ini semua diberkati Tuhan ya. Amin. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat ya. Amin. Pulang bawa pertolongan, bawa kemenangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya, anugerah-Nya dalam kehidupanmu. Dan mencurahkan segala yang terbaik dalam kehidupanmu. Jangan takut, jangan susah. Percaya masih ada mujizat dan pertolongan Tuhan atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Oh, praise the Lord. Mari Tuhan turunkan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati orang tua terkasih kami yaitu Bapak Bruri dan Ibu Rosalin. Waktu malam sebentar lagi mereka akan beristirahat. Tuhan berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, sehingga ketika mereka bangun besok pagi mereka boleh menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan mereka pertolongan, kesembuhan, mujizat ajaib, bahkan dalam keuangan. Tuhan bekerja, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Mendoakan putrinya yaitu Ibu Sandra, Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia dalam nama Yesus. Juga sudah kami percaya Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Sarah bersama dengan keluarganya, suami dan anaknya sudah disembuhkan. Terima kasih Pak Bruri, Bu Rosalin, untuk kesehatannya kami percaya Tuhan sudah pulihkan kesehatan di usia yang bertambah suntuk ini. Tuhan berikan kekuatan perlindungan, mereka aman dalam tangan Tuhan. Rencana akan datang ke Indonesia pada bulan depan, Tuhan sertai, Tuhan pertimbangkan dengan selamat. Semua urusan-urusan Indonesia satu persatu bersama Tuhan terselesaikan. Dalam nama Yesus, di tahun 2024 ini ada keajaiban demi keajaiban, ada pertolongan, ada mujizat. Dan inilah tahun kemuliaan Allah bagi Pak Bruri dan Bu Rosalin dan juga untuk kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya persiapan pernikahan Ibu Shirley pada tanggal 17 Agustus tahun ini semua bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, percaya semua persiapan Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Terima kasih. Damai sejahtera, kebahagiaan,
dan masa depan penuh harapan Tuhan anugerahkan bagi semua putra-putri Pak Brudi Brosalin, baik Ibu Sandra, oh Tuhan Pak Sony, dan juga Ibu Shirley, Ibu Sarah, dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Tuhan juga memberkati Ibu Joyce Putirai dalam nama Yesus. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Tuhan tahu engkau banyak persoalan, pergumulan, engkau banyak dalam berbagai macam kesedihan, dan Tuhan membuat hari-hari kesedihanmu semua akan berakhir satu persatu. Masalah di masalah satu persatu engkau akan lewati, lampaui bersama dengan Tuhan. Bahkan pintu-pintu tertutup Tuhan sedang bukakan bagimu. Jangan takut, jangan susah hatimu. Tetap jaga hatimu baik-baik, berbanyak ucapan syukur, berbanyak kasih dan pengampunan. Kau lihat apa yang tidak pernah engkau lihat, engkau alami apa yang tidak pernah engkau alami, hal-hal yang baik yang dari Tuhan, sesuatu yang menjadi surprise, kejutan-kejutan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Dan berjanjilah di hadapan Tuhan bahwa engkau mau tetap setia, karena orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan baginya, Tuhan janjikan. Terima kasih, percaya Bu Joyce, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Mendoakan rumahnya, Tuhan hadirat-Mu memenuhi tempat di mana Bu Joyce tinggal saat ini bersama dengan suami dan juga dengan anak, mantu dan cucu. Tuhan tinggal menyertai mereka. Mendoakan Tuhan bukakan jalan untuk pekerjaan Pak Umar. Kami percaya yang belum lancar dilancarkan, yang tertutup dibukakan kembali dalam nama Yesus. Percaya bersama dengan Tuhan akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan. Imani Bu Joyce, mengasihi Tuhan, dia bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Setiap janji firman yang kau dengar, Tuhan akan genapi itu. Memenuhi dengan kau dengan hadirat Roh Kudus, dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus. Haleluya, karena Tuhan melihat hatimu rindu, hatimu haus akan Tuhan. Dan itu yang Tuhan cari dari hidupmu. Dalam nama Yesus tetap tinggal, tenang dan percaya Tuhan akan bertindak untuk memberi engkau pertolongan pada waktunya. Tidak akan lama lagi, engkau akan lihat pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya. Dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas Krisnanto, Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus, engkau ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang sedang membuat engkau naik dan tidak akan turun, bertambah-tambah, tidak akan berkurang-kurang. Engkau akan melihat sesuatu yang ajaib akan terjadi di dalam nama Yesus. Tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Tuhan bagimu. Dalam nama Yesus, hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Hal-hal yang sepertinya mustahil, Tuhan buat menjadi tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan mendengar doamu, Tuhan mendengar seruan, jeritan-jeritan hatimu. Tuhan tahu bahwa engkau memerlukan apa yang sedang Tuhan persiapkan bagimu. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah mendengar semua doa-doa yang kau naikkan itu. Dan tahun 2024 ini engkau akan lihat jawaban-jawaban doa berdatangan dalam hidupmu satu persatu. Dalam nama Yesus. Bahkan hal-hal yang belum pernah engkau alami sebelumnya, engkau akan mengalami itu dalam kehidupanmu. Berkati Pak Lukas, Oma Nana, Adik Kesia, Tuhan berkati mereka. Beri mereka panjang umur, masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Dan ini yang Tuhan akan lakukan Pak Lukas, Tuhan akan menggenapi janji firman-Nya dalam hidupmu. Tetap pegang firman Tuhan, itulah kehidupanmu, kemenanganmu, masa depanmu. Dia menjadi sumber dari segala sumber yang kau butuhkan dalam nama Yesus. Kami doakan kesehatan Oma Nana, berikan dia perlindungan kesehatan sampai akhir hidupnya tetap setia dengan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa Tuhan memenuhi engkau, hadirat Tuhan memenuhi engkau dalam nama Yesus. Bahkan kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Percaya oleh bilu Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan di dalam hidupmu. Terpujilah engkau Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan, dan juga kami berdoa untuk keluarga besar Koswandi, baik Ibu Nini, Ibu Lina, dan memberkati semua anak mantu cucu. Kami percaya Tuhan pulihkan kesehatan dari Saudara Ferry. Kami percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan Ibu Lina, sembuhkan Ibu Nini Herawati, dan Tuhan tolong keluarga besar Koswandi di mana saya mereka berada, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Bali. Tuhan biarlah Engkau membuat mereka terus bertambah-tambah, buat mereka terus berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan mendengar doa kami.
untuk keluarga besar Kuswandi. Tuhan tolong juga cucu Ibu Nini Rawati, anak Dev Samuel, dia bertumbuh, dia makin hari makin mengalami kestabilan di dalam emosinya. Kami percaya untuk sesuatu, oh Tuhan, terobosan ajaib terjadi dalam nama Yesus, menjadi anak yang brilian, anak yang cerdas. Terima kasih Tuhan, tolong Denny, tolong juga Michael, kami doakan Tuhan sertai mereka, bahwa mereka berjalan terus dalam segala kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Percaya Tuhan mendengar doa di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah mendengar doa di pagi ini, dan berkati Ibu Sinta, juga Ibu Meliawati, anak-anak Yohan Cindy James, berkati semuanya. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami di pagi hari ini. Kami doakan Ibu Linda Effendi, Tuhan pulihkan kesehatan, sembuhkan dia, pulihkan ekonomi, keuangan, bisnis, karirnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, percaya Tuhan semua teman-teman yang tidak sempat hadir di pagi hari ini, Tuhan berikan mereka kekuatan dan Tuhan berikan mereka kesembuhan. Di ibadah nanti malam Tuhan sertai semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk Ibu Indriani, rencana akan berangkat ke Malaysia, Tuhan tolong dia supaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Untuk sinusitis kami berkata tidak akan ada lagi. Untuk calon menantunya yaitu Christian yang akan menikah dengan putrinya, kami doakan supaya Tuhan sembuhkan dia sehingga dia akan melangsungkan pernikahan dengan baik dengan putri Ibu Indriani. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan juga sudah sembuhkan Bu Ong Kyo Kim, Tuhan sudah pulihkan kesehatannya, dan Tuhan tolong semuanya yang hadir di dalam ibadah nanti malam, Tuhan lawat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnis karirmu, bahkan terlebih lagi diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, semua diberkati. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang kalah, semuanya berkemenangan. Semua di bawah Tuhan naik dan tidak akan turun, berhasil tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Engkau selalu menjadi yang terdepan, bukan terbelakang. Dan engkau menjadi orang yang cinta Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah untuk kita semua. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sama-sama Pak Lukas, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Lukas, Bu Terima Joyce, kasih Pak John, Tuhan berkati. Terima kasih ya. Terima kasih. Bu Joyce, Pak Lukas, Bu Jaju, Ibu Terima Sinta, kasih, Bu Luka, Pak Cindy, Yohan, Lukas. dan Bu Terima Meliawati. kasih, Mami, Papi. God bless you all. God bless you all. Lakers Lakers selamat. Dan, ya, thank you, Thank you, Bel. Bel. Oke, sampai jumpa teman-teman. God bless you Tuhan all. Yesus memberkati Bye, kita. Salam bye. buat semua di rumah ya. Ya, Amin. selamat istirahat Pak Bro Salim. Ya, Ya, terima terima kasih kasih, Pak Pak John. Ya, Tuhan berkati. Oke. Salam buat semua di Jerman. Amin. Amin. Ya, oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya. God Ya. bless you. Bye-bye. Bye. Bye-bye.